Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurofi Nanda Pratama dengan NIM akhir 151. Saya dari kelas pemidanaan atau viktimologi kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tujuan pemidanaan dari pasal 51 KUHP. Di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan dari ayat pasal 51 KUHP. Yaitu yang pertama, membahas mengenai fokus pada pemasyarakatan dan pembinaan pelaku. Tujuan ini adalah manifestasi konkret dari konsep pemasyarakatan yang telah menjadi landasan sistem kepenjaraan di Indonesia sejak lama, dan kini diperkuat serta diintegrasikan penuh sebagai tujuan pemidanaan formal. Pemidanaan diarahkan untuk memasyarakatkan terpidana kembali, yaitu berarti proses penghukuman harus memiliki dampak positif yang nyata, yaitu menjadikannya individu yang baik dan berguna bagi dirinya sendiri maupun komunitas. Program pembinaan komprehensif yaitu memiliki tujuan bergantung pada implementasi program pembinaan dan pembimbingan yang komprehensif selama masa pidana. Program ini bersifat holistik dan mencakup yang pertama, pembinaan keterampilan vokasional, pemberian pelatihan kerja dan keterampilan hidup agar terpidana memiliki bekal untuk mencari nafkah secara legal setelah bebas. Yang kedua, pembinaan edukasi, yaitu menyediakan akses pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terpidana. Yang ketiga, pembinaan mental spiritual, fokus pada perbaikan karakter, moralitas, dan keagamaan untuk menanamkan nilai-nilai positif. Peran lembaga pemasyarakatan. Dengan filosofi ini, lembaga pemasyarakatan atau lapas menolak pandangan sebagai tempat pembalasan semata. Sebaliknya, lapas harus berfungsi sebagai reintegrasi sosial, memastikan bahwa terpidana setelah menjalani masa hukumannya dapat diterima kembali oleh masyarakat tanpa stigma dan memiliki kemampuan untuk tidak mengulangi kejahatan. Yang kedua, penyelesaian konflik dan keadilan restoratif. Dimensi ini menunjukkan komitmen sistem hukum untuk mengadopsi prinsip keadilan restoratif atau restoratif justice. Tujuannya adalah menyelesaikan konflik yang muncul akibat tindak pidana dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Kerugian korban dan komunitas. Keadilan restoratif mengakui bahwa kejahatan memiliki dampak multidimensi. Kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap negara, tetapi secara fundamental melukai korban dan merusak hubungan antar individu di dalam komunitas. Oleh karena itu, pemidanaan berupa mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, yang hanya bisa terjadi jika kerugian korban diperhatikan dan dipulihkan. Mekanisme pemulihan, yaitu pendekatan yang mengedepankan peran aktif korban
dan pelaku dalam proses penyelesaian masalah sejauh dimungkinkan oleh undang-undang. Mekanisme restoratif dapat mencakup yang pertama, ganti rugi atau restitusi. Kewajiban pelaku untuk mengembalikan atau mengganti kerugian material dan imaterial kepada korban. Yang kedua, permintaan maaf yang tulus, yaitu upaya non-material dari pelaku untuk menunjukkan penyesalan kepada korban atau keluarga korban. Yang ketiga, pemilihan akar masalah, yaitu dengan upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana. Intinya, fokus ini berorientasi pada pemulihan kerugian dan mengatasi akar masalah, daripada semata-mata menjatuhkan sanksi penjara, sehingga menciptakan keadilan yang lebih substansif. Dan yang terakhir, yang ketiga, pembahasan mengenai menumbuhkan penyesalan dan rasa bersalah individu, yaitu tujuan ini berfokus pada dimensi psikologis dan moral dari pemidanaan. Pemidanaan tidak akan efektif jika tidak berhasil menyentuh sisi internal pelaku. Oleh karena itu, hukuman bertujuan untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan membantu terpidana membebaskan rasa bersalah yang menghantui. Melalui apa? Melalui refleksi dan pertobatan. Hukuman yang dijatuhkan harus menjadi momentum refleksi diri, di mana pelaku didorong untuk mengakui, yang pertama ya, mengakui kesalahan yang dilakukan. Pelaku harus mengakui kesalahannya untuk bisa mengupgrade diri. Yang pertama, pelaku harus benar-benar mengakui kesalahannya. Dan yang kedua, menunjukkan pertobatan yang tulus atas perbuatannya. Setelah pelaku mengakui kesalahannya, pelaku juga diharuskan untuk menyesali dan berkomitmen tidak mengulangi kesalahan yang sama, memiliki rasa penyesalan yang dalam untuk mengubah diri menjadi yang lebih baik, yaitu untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan dukungan pemasyarakatan. Rasa penyesalan adalah langkah awal yang krusial dalam seluruh proses rehabilitasi dan perubahan perilaku. Dengan mengakui dan mengatasi rasa bersalahnya, pelaku didorong untuk bertanggung jawab penuh atas tindakannya dan membuat komitmen yang kuat untuk tidak mengulangi kejahatan di masa depan. Tujuan psikologis ini secara langsung mendukung keberhasilan tujuan pemasyarakatan, karena reformasi karakter dimulai dari kesadaran dan pertobatan diri. Nah, itu sekian. Itu semua adalah penjelasan dan penjabaran dari tujuan pemidanaan dari pasal 51 KUHP. Kurang lebihnya saya
Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.